Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 3B reguler. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Teori belajar kognitivisme adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitivisme mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, peranan kognitif, kondisi waktu saat ini, dan pembentukan sebuah struktur kognitif. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori belajar kognitivisme antara lain adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, dan Ausubel. Adapun selanjutnya adalah kelebihan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, membantu siswa dalam bereksperimen, mengamati lingkungan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan dapat menambah pengalaman siswa itu sendiri, atau bisa disebut memori jangka panjang. Terus yang kedua yaitu membantu siswa memahami bahan belajar serta lebih mudah, karena siswa menjadi pelaku aktif dalam teori pembelajaran ini. Jadi dalam pembelajaran tersebut yang paling aktif yaitu adalah seorang siswa atau anak didik. Yang ketiga yaitu siswa akan lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Dan yang terakhir yaitu berpikir kritis melalui teori kognitif. Selanjutnya, kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Itu kekurangan teori belajar kognitivisme pada pendidikan adalah yang pertama, tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang keempat, teori ini tidak menyeluruh baik dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu siswa akan kesulitan saat menemui dan memahami hal-hal baru yang tidak ia mengerti. Selanjutnya adalah contoh teori belajar kognitivisme. Pertama, konsep pembelajaran bermakna. Konsep pembelajaran bermakna adalah salah satu prinsip dasar teori kognitivisme yang menekankan bahwa teori yang dipelajari harus bermakna bagi peserta didik. Hal ini akan memudahkan proses pengolahan informasi dalam pikiran individu dan meningkatkan pemahaman atas konsep-konsep yang dipelajari. Contohnya, penerapan konsep ini dalam pembelajaran adalah dengan memberikan contoh atau situasi nyata dalam materi pembelajaran, agar peserta didik dapat mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran aktif. Konsep pembelajaran aktif adalah prinsip dasar teori kognitivisme yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini akan memudahkan individu untuk memproses informasi dengan lebih baik dan meningkatkan pemahaman atau konsep-konsep yang dipelajari. Contoh penerapan konsep ini dalam pembelajaran adalah dengan mengadakan diskusi kelompok atau tugas yang memerlukan peserta didik untuk aktif
berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga itu konsep pemulangan. Konsep pemulangan atau rehearsal adalah prinsip dasar teori kognitivisme yang menekankan pentingnya pengulangan informasi sebagai cara untuk meningkatkan memori jangka panjang. Contoh penerapan konsep ini dalam pembelajaran yaitu dengan memberikan tugas atau latihan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari agar peserta didik membiasakan diri untuk mengulang kembali informasi yang telah diperoleh dan meningkatkan kemampuan memori jangka panjang mereka. Jadi contoh dari konsep pemulangan tersebut yaitu menerapkan atau memberikan tugas kepada peserta didik atau murid gunanya agar bisa terbiasa dalam tugas atau latihan tersebut. Ketiga yaitu konsep pemecahan masalah. Konsep pemecahan masalah adalah prinsip dasar teori kognitivisme yang menekankan pentingnya memecahkan masalah dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh. Hal ini akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan konsep ini dalam pembelajaran adalah dengan memberikan tugas atau latihan yang memerlukan peserta didik untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata, seperti membuat desain produk atau menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya ini adalah nama tokoh-tokoh dari teori pembelajaran kognitivisme. Selanjutnya tentang teori belajar humanisme. Apa itu teori belajar humanisme? Yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran itu yang paling penting menurut teori humanisme tersebut yaitu adalah proses dalam pembelajaran tersebut. Dan juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik tersebut. Pengertian teori belajar humanistik para ahli yaitu yang pertama David Klopp, pakar pendidikan yang menganut paham teori belajar humanisme lain adalah David Klopp yang membagi tahapan belajar menjadi 4, yaitu pengalaman nyata, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, percobaan secara aktif. Pada tahap paling awal dalam proses belajar, seseorang siswa mungkin hanya mampu ikut mengalami suatu kejadian, namun belum mempunyai kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut. Siswa juga belum memahami mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi seperti itu. Pada tahap kedua, proses belajar menurut penganut teori belajar aliran humanisme ini adalah siswa tersebut lama-kelamaan akan mampu melakukan pengamatan aktif terhadap kejadian tersebut. Kemudian, mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Kemudian pada tahap belajar berikutnya, yaitu tahap ketiga, siswa mulai belajar untuk membangun abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah mampu membuat aturan-aturan umum daripada contoh kejadian yang walaupun tampak berbeda-beda, namun mempunyai aturan-aturan yang sama. Kemudian terjadilah tahapan eksperimen,
aktif pada tahap akhir, yaitu siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke kondisi yang baru. Lord juga menyebutkan bahwa siklus belajar seperti tersebut atau seperti di atas terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran siswa. Tipe-tipe siswa yang terlibat dalam tahapan tersebut juga bermacam-macam. Ada siswa yang bertipe reflektor. Ia akan sangat berhati-hati dalam melangkah. Ia akan bersifat konservatif atau lebih menimbang-nimbang antara baik dan buruknya secara cermat sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi peran siswa yang bertipe reflektor ini, mereka tidak langsung berikan keputusan, akan tetapi masih lebih menimbang-nimbang antara baik dan buruk dari masalah tersebut. Lalu siswa tersebut memberikan keputusan. Yang kedua yaitu hal ini tidak terjadi pada siswa yang bertipe teoris, yaitu siswa yang bertipe teoris. Ia akan sangat kritis dan menjadi analisator yang baik, serta tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Menurut siswa yang bertipe teoris, berpikir rasional merupakan hal yang sangat penting. Ia tidak menyukai hal-hal yang spekulatif. Ketiga yaitu siswa yang bertipe pragmatis, lebih menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari semua hal. Menurutnya, teori memang penting, namun untuk apa jika teori tersebut tidak dipraktikkan? Nah, bagi mereka, semua yang diteorikan harus bisa dipraktikkan. Jadi menurut siswa yang bertipe pragmatis, yaitu semua teori itu tidak ada gunanya apabila tidak langsung dipraktikkan teori tersebut. Yang kedua yaitu menurut Arthur Combe bersama dengan Donald Chang menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya, bahwa dalam teori belajar humanisme, kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa. Sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Jadi, seorang guru menurut teori Arthur Combe, yaitu guru tidak boleh memaksa suatu pembelajaran atau teori apabila seorang siswa atau seorang murid itu tidak suka dalam pembelajaran tersebut. Sebenarnya hal tersebut terjadi tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan bagi dirinya. Guru harus lebih memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut. Sehingga apabila ingin mengubah perilakunya, guru harus berusaha mengubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal membedakan seseorang dari yang lain. Combe berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal, arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa diri siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Yang ketiga, menurut teori humanisme, tokoh yang ketiga itu Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Suatu usaha yang positif untuk berkembang, terus kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memahami kebutuhan yang bersifat
yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 7 hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Yang keempat yaitu menurut tokoh Carl Rogers, itu seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Ada beberapa asumsi dasar dari belajar humanisme Rogers, yaitu pertama, kecenderungan formatif. Segala hal di dunia, baik organik maupun non-organik, tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. Kedua, yaitu kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju ke kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Setiap individu mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri dari belajar humanisme itu pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan bahwa perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal, sosial, dan metode untuk mengembangkan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup, dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif. Secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Ada salah satu ide penting dalam teori belajar humanisme, yaitu siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya serta tahu berapa besar siswa tersebut dapat memahaminya. Dan juga siswa dapat mengetahui mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Dengan demikian, maka siswa diharapkan mendapat manfaat dan kegunaan dari hasil belajar bagi dirinya sendiri. Aliran humanisme memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang meliputi bagian yang ada, yaitu dapat meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa. Sehingga para pendidik atau guru diharapkan dalam pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan, sesuai dengan tujuan dan hasil belajar yang dicapai siswa.
Adapun aplikasi dan implikasi teori humanisme dalam pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran dengan pendekatan humanisme, guru adalah sebagai fasilitator. Psikologi humanisme memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran humanis adalah pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Sebagian kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Bila mana suasana penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seseorang atau seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Selanjutnya, ini adalah tokoh-tokoh dari teori pembelajaran humanisme. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.